Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semata kita saat ini masih diberikan umur panjang sehingga dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh berkah dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada sore hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi santapan rohani Islam dengan mengetengahkan judul Hikmah Puasa Ramadan. Dalam rangka mencapai tujuan hidup yang utama dan pertama, tiada jalan lain kecuali meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala manifestasinya dalam kenyataan hidup dan kehidupan. Pada gilirannya insya Allah kita akan menemukan kehidupan yang bahagia lahir batin sepanjang zaman sebagai jaminan Islam kepada pemeluknya. Tidak satupun perintah Allah yang kita laksanakan tanpa faedah dan mengandung hikmah yang luhur dan terpuji, manakala perintah itu dilaksanakan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang ditentukannya. Salah satu perintah Allah kepada umat Islam ialah melaksanakan puasa setahun sekali pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ibadah puasa yang diwajibkan Allah kepada segenap umat Islam termasuk ibadah yang berat dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Itulah sebabnya perintah puasa tidak ditujukan kepada segenap umat manusia, tetapi kepada mereka yang telah beriman. Dengan iman yang kuat dan keyakinan yang tinggi, orang akan sanggup saja melaksanakan perintah Allah tanpa banyak perhitungan secara matematis. Didorong rasa penyerahan diri, orang akan sanggup melaksanakan perintah puasa itu, sekalipun secara fisik merasakan kelelahan dan keloyoan, namun jiwa yang kuat akan menghilangkan dan menghapus itu semua. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam pelaksanaan puasa itu, di samping merupakan pengabdian yang bernilai tinggi di sisi Allah, adalah mengandung hikmah yang mulia dan perlu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat
yang sedang membangun ini. Biasanya setiap hari kita merasakan makanan dan minuman. Tatkala berpuasa, hal itu kita tinggalkan, khususnya di siang hari. Diharapkan nantinya akan timbul rasa kasih sayang terhadap umat manusia. Betapa tidak, baru sehari tidak merasakan makan di siang hari, rasa badan telah loyo. Apalagi bagi orang-orang yang miskin, yang hampir sepanjang zaman mereka merasakan hal itu. Timbulnya rasa kasih sayang karena pengalaman yang dialami sendiri akan lebih berkesan daripada apa yang pernah didengar melalui orang lain. Dan kasih sayang kepada sesama umat manusia adalah tanda-tanda orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hikmah yang lain yang tidak kalah pentingnya ialah melalui puasa jasmani dan rohani akan sehat. Barangkali kita semua masih ingat ketika Nabi Muhammad SAW pernah mendapat hadiah dari Raja Mesir berupa seorang ahli kesehatan, seorang pembantu, dan seekor keledai. Hadiah itu diberikan dengan tujuan untuk dimanfaatkan oleh Nabi dalam tugas penyiaran agama Islam. Keledai dipergunakan Nabi sebagai kendaraan. Seorang pembantu bernama Mariatul Qibtiyah dinikahi Nabi. Langkah menikahi pembantu itu mempunyai tujuan untuk menghilangkan gambaran bahwa manusia itu berkasta. Bagaimana dengan ahli kesehatan? Selama beberapa tahun terpaksa ia menganggur. Bagaimana tidak? Karena Nabi tidak pernah sakit, sehat terus. Pada satu saat pernah ahli kesehatan itu bertanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkan Nabi sehat terus? Nabi menjawab bahwa umat Islam mempunyai kebiasaan tidak makan sebelum lapar, dan kalaupun makan tidak terlalu kenyang. Dari jawaban itu para ahli mengambil kesimpulan bahwa berpuasa yang merupakan kewajiban bagi umat Islam adalah merupakan jalan pintas untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita dalam melaksanakan puasa ini tidak hanya melihat dari segi hikmah yang terkandung, akan tetapi lebih dari itu adalah merupakan ibadah pengabdian semata-mata kepada Allah. Pasti semua ibadah yang Allah perintahkan itu mengandung hikmah-hikmah yang kadangkala akal dan pikiran kita belum menjangkaunya. Sebagaimana kita maklumi bahwa tujuan akhir dari ibadah puasa ini ialah menjadikan diri menjadi orang-orang yang takwa. Tentang pengertian orang-orang yang takwa dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka beriman akan adanya kehidupan akhirat.
Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perintah Allah untuk berpuasa adalah dalam rangka pengendalian diri.